Saya lagi mikir kalau saya naik ini kayak beruang sirkus nggak ya kira-kira? Coba dong. Nggak mau. Mas Dadi nggak mau nambah anak cewek? Kenapa? Nggak mau nambah anak? Mau. Mau lagi mau dibikin. Lagi Tapi di adonnya pakai bahan-bahannya apa aja mau bikin? Tahu lah pasti adonannya. Tahu. Udah dewasa kok saya. Oh iya. Ibu Nyoman, Kemana, kalau sayang? Ini, sayang. Ibu Nyoman nih kan selalu mendaki gunung. Repot nggak sambil bawa anak? Ya sebenarnya repot, cuma kan aku butuh liburan tapi aku nggak pengen jauh dari dia, jadi aku selalu harus ngajak dia. Kayak gitu ya. dia. Kenapa Mas Dedi? Apa? Dia nggak mau digendong. Tahu mainan yang kalau kena tembok belok sendiri nggak? Tahu. Nah itu tadi. Toeng, tasuk Set belok langsung dari sono tadi. Sayang. Jadi nggak susah kalau bawa anak tuh ya? Susah juga Ya, katanya. susah. Tapi butuh hiburan. Nggak, kenapa dibawa gitu loh? Kenapa harus dibawa? Nah, itu pertanyaannya. Ya karena aku waktu itu memang pertama kali yang 5 bulan itu aku butuh liburan, aku butuh ke suasana yang sejuk ya, pegunungan. Tapi waktu Lo itu ke dia mall juga sejuk kok. lain lah. Mau ke pegunungan. Refreshingnya kan ya kenikmatannya berbeda lah. Soalnya kan kita menemukan tempat yang kita segar, terus pemandangannya bagus. Nah, aku pengen dia ikut merasakan, tapi dia juga suka sama dingin. Jadi pertimbanganku waktu itu aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk safety-nya. Waktu pertama kali ya kita nyoba, kalau misalnya dia nggak suka ya kita nggak neruskan. Iya. Pertama gunung apa? Gunung Bromo itu penanjakannya si bukitnya aja. Jadi kita ngejar sunrise, dan waktu itu pertama kali aku gendong dia pakai gendongan bayi biasa. Kita melangkah, aku udah agak kecapean ya, soalnya udah lama nggak mendaki 3 tahun sebelumnya. Yang terakhir ternyata dia nggak mau aku berhenti, dia nendang-nendang. Padahal dia posisinya sedang tidur. Jadi kalau aku berhenti dia nendang-nendang, nyuruh aku jalan lagi. Itu aku merasakan dia memang benar. Nggak rewel itu? Enggak. Sama sekali nggak rewel? Sampai matahari terbit dan dia exciting gitu melihat pemandangannya. Iya. Ini nggak banyak yang kontra gitu, maksudnya ini kok bawa anak kecil gitu? Ya waktu di sana sih kaget, dan setelah kita, misalnya ada beberapa orang yang kaget tapi mereka ngelihat dia fine-fine aja, ya mereka oke. Cuman biasanya kalau kita posting ya pasti ada yang kontra. Setelah beberapa kali pendakian ya kita bisa nunjukin kalau Max memang benar menikmati, jadi kita udah santai aja. Tapi kan nggak bisa disamaratakan kan semua anak, satu anak dengan lainnya. Jadi kita berharap orang belajar safety-nya dulu gitu. Tapi Apa yang kontra harus tuh memang dipersiapkan. selalu loh. Gue main sama Aska kan suka latihan bela diri gitu. Askanya kepukul sama saya, kepukul lah, agak berdarah gitu ya. Wah itu saya dikata, wah sama anak begini. Namanya latihan bela diri, mau anak gue latihan masak. Iya benar. Iya. Nanti dilarang KPI Aku lagi. mau nanya ya Mas, kan kalau misalnya bawa anak gitu, apa nggak takut misalnya cuacanya lagi gimana? Hujan tiba-tiba. Misalnya dingin, jadinya akhirnya dia sakit atau gimana, itu nggak takut ke situ? Akhirnya sampai situ Tadinya nggak? sih awal-awalnya agak takut ya, tapi dia justru setelah beberapa kali mendaki daya tahannya lebih kuat dari orang dewasa. Oh, Jadi ya? dia bisa lari-lari pakai popok doang, orang lain kedinginan. Oh. Iya, jadi dia justru lebih kuat dingin daripada saya sendiri, walaupun semua safety-nya. Jadi kalau misalnya kita ada Iya, thermal iya. blanket, ada sleeping bag yang tebal, dan baju berapa lapis seperti kalau kita winter gitu, aku juga mempersiapkan semuanya. Termasuk kalau kayak kita mendaki kemarin Argo Puro kan itu musim hujan, jadi baju gantinya banyak. Gitu. Pernah kehujanan? Pernah, Sakit? dan dia seneng. Senang? Kita pernah mendaki dalam kondisi dia pilek, aku juga batuk gitu. Turunnya malah dia sembuh. Oh ya? Aku masih sakit. Ya itu mungkin karena kebiasa ya. Iya. Karena Emang kebiasa. dia seneng, happy gitu, bahagia dan fresh air banget kan di pegunungan. Pulang-pulang malah sehat. Ibu Nyoman punya jadwal khusus nggak, misalkan sebulan sekali harus ke gunung ini gitu? Enggak sih, tapi biasanya kita setiap 3 bulan ya, karena aku bekerja setiap hari full gitu. Jadi kalau aku kalkulasi kan liburnya adalah seminggu gitu bisa buat dia gitu. Jadi karena aku biasa kerja juga nggak intens ngerawat dia, jadi waktu kita mendaki gunung itu aku baru intens sama dia. Dia pernah minta nggak, misalkan, "Ma, ayo kita naik gunung nih, bulan ini kita belum," gitu. Apa selalu Ibu Nyoman yang ajak terus? Jadi kalau aku udah ngeluarin gendongan nih, dia udah exciting banget loncat-loncat. Terakhir kan kita pergi ke Gunung Agung ya. Tunggu nih, ini ada tulisan jangan ditiru. Max belum 10 tahun, Mami udah di blacklist. Itu maksudnya apa nih?
Jadi waktu itu kita mendaki Gunung Semeru ya. Sebenarnya itu kita rencanakan waktu umur dia 2 tahun, tapi kita tahu peraturannya dia nggak boleh di sana nggak boleh 10 tahun. Tapi selang setahun setelah itu, kok ada postingan orang-orang yang bawa anak di bawah 10 tahun gitu. Jadi kita masih penasaran apakah ada sebenarnya ada ya khusus lah yang bisa masuk ke sana gitu. Lalu ada yang mengajak. Pas kita di sana ternyata memang nggak boleh, tapi yang ngebantu ngebantu kita ke atas itu justru penduduk sekitar akhirnya bisa. bisa masuk. Tapi setelah itu ya kita lapor, kita menerima konsekuensinya. Tapi akhirnya jadi bisa. Iya bisa, memang kita naik. Lu mana anaknya? Dia ambil ibunya. Mau kemana? Saya mau coba gendong. Alina mau digendong nggak tuh sama Om? Ya Mbak. Dia mau. Bisa nggak sih? Dia berontak. Gendong anak perempuan loh. Dari kecil udah saya ajarin fighting. Maaf, ada bagian saya ketendang barusan. Maaf. Ini anak kayak emaknya ya. Apa? Milih-milih. Mamam. Ya udah tuh, Mamam. main handphone Om Deddy aja tuh. Ya ini nggak apa-apa nih. Mas Dedi punya aku. Oke. Nah, terus apa gunanya membawa seorang anak berusia 3 tahun ke gunung tuh gunanya apa? Iya, tadinya ya emang aku bisa melihat dia lebih ceria di alam ketimbang dibawa ke mall ya. Dia ketemu lapangan luas, dia bisa jalan-jalan, main, lari-lari. Tapi secara langsung lama-lama aku ngelihat dia lebih kontak ke aku, lebih bondingnya lebih kuat justru. Dulu dia agak cuek ya, dia agak hiperaktif. Sekarang dia mau lebih dekat ke aku karena aku intens sama dia di gunung. Terus perkembangannya dia bagus, lebih tangguh, lebih kuat. Mas Anu kok Maaf, jadi kenapa banyak musik gini saya sih? jadi horor ya? Aduh, Alina. Oh, Alina. Pantesan tadi Mbaknya lagi ngomong, jong. Gak sesuai. Emang sama kayak emaknya kok. Oh bener. iya. Dia seneng. Sama tuh cantik maksudnya. Harus dong. Yang penting soleha. Iya. Pinter, sehat. Amin. Terus? Iya, dia seneng, lebih peduli juga sama lingkungan. Aku bisa mengajarkan dia juga untuk lebih bersih dan juga berinteraksi sama pendaki. Tadinya Saya kan dia agak nggak pemalu konsen ini, maaf. karena musiknya ya. Jadi ya banyak sih perkembangannya. Jadi lebih dekat dengan nature. Dia berdiri di atas piano gua. Dan ada hal-hal di mana saya ngerasa sebagai anak hiperaktif nih dia agak nggak bisa terkontrol nih. Tapi ternyata karena kita jalan berdua aja seperti kayak di bis, kita bisa bis 14 jam dan dia anteng. Anteng 14 Iya. jam. Oh, anteng. Anaknya anteng ya? Oh, ada yang nggak anteng loh. Bener. Jangankan 14 jam, bentar aja nggak anteng. Itu mungkin salah didik ibunya itu. Apa? Bukan kamu. Aslinya nih lebih ganteng. Bukan kamu. Aslinya lebih nggak anteng. Iya. Oh, aslinya Kalau tadi dia muter-muter aja di sini untung main tidur. jungkir-balik. Untung tidur. Ya. Mas Dedi nih kita punya lagi satu anak. Ada satu lagi. Ada satu lagi nih anak lucu banget. Kita lihat fotonya dulu ya Mas Dedi nih. Lihat nih ada fotonya Munela lagi duck face. Nih. Munela lagi duck face. Foto duck face. Tuh. Lucu banget kan? Ya, lucu ya. Lucu ya. Semoga enggak Ini semoga tapi anteng ya. kayaknya ini bakal lebih ribet hidupnya saya nanti abis ini. Tuh, Baby Munela. Munela. Bau. Tuh, lucu banget kan? Gemes nggak? Gemes ya, langsung aja kita undangin biar makin rame, seru-seru. Tepuk tangan buat Baby Monela. Yes. Monela, ada Alina di sini, ada temennya tuh. Kabar. Mana hai? Hai. Hai.
Hai. Mbak. Cepet. Abid. Dia nggak tahu gue siapa kali Dia ya. nggak tahu. Monila. Hah? Anda siapa? Ah, Emang Anda siapa? Kenalin tukang sulap. Dulu. Monila sini sayang. Yuk sini yuk. Sini. Nih cuekin aja Om ya, cuekin. Yuk sini. Monila. Monila. Nih ada ini. Dong. Teddy bear. bajunya couple sama Apa ibunya. sama ibunya? Ini digambar sendiri ya? Iya, enggak lah, bercanda. Monila coba dark face sayang. Sayang, gini. Dark face. Sayang. Ini nih. Hai. Saya monolog aja ya. Ya. Mas Dedi ngobrol-ngobrol. Jadi Munela ini dikenal lewat akun Instagramnya @babymunela. Jadi dia tuh dikenal karena dia tuh katanya menggemaskan. Jadi orang-orang tuh pada follow Instagramnya karena menggemaskan ini. Jadi dia termasuk salah satu selegram. Nah awalnya itu kayaknya memang ibunya niat, ya. Awalnya itu dia nginjek mainan yang ada di situ. Slow Pak, duduk Pak, udah duduk. Kita ngobrol. Kayaknya Bapak kalau ada anak kecil, kayaknya auranya kurang bagus. Duduk. Lihat tuh. Minta cepet sama Pak Oga. Kata dikata itu, kata Mami Ola. Coba dark face sayang. Mas jadi contohin dulu dark face. Tuh, lihat Om. Dark face gimana sih? Ini loh, saya ditendang itu loh. Lihat nggak saya ditendang? Masih mending ditendang Alena kan bagian-bagiannya. Tadi perut ditendang, tadi bawah perut ditendang sama dia. Oke. Tuh, bangkis deket Anu, bangkis. Oke, jadi Monela ini awalnya masuk di Instagram kenapa? Maksudnya memang karena lucu atau karena ibunya pingin dia jadi selebgram? Sebenarnya ide awalnya nih dari papanya, yang pengen dia punya Instagram dia sendiri, nggak nyampur sama kita gitu. Oh, jadi kayak album. Iya, jadi pengen kayak seolah-olah dia Kayak punya album. album. Cika mau duduk, Cika. Iya Mbak di sini. Mau ambil tisu doang. Oh, terus akhirnya Iya, akhirnya jadinya ya udah deh dibikinin sendiri aja. Jadi biar lebih fokus foto-foto di situ tuh emang fotonya dia semua. oh terus orang-orang pada suka. Iya gitu. Biar Gara-gara? nanti dia udah gede kan, dia mau lihat album foto. Kalau album foto sekarang kan zaman dulu orang Bener. males lihat. Nah, kalau di dia udah Instagram- kalau dia udah gede Instagramnya udah tutup gimana? Nah itu nggak tahu juga tuh, lihat memori handphone berarti. Oh iya, lihat memori handphone, betul. Oke, jadi sekarang Monela ini lebih terkenal dibandingkan ibunya. Iya, sepertinya sih gitu Kalau sih. di jalanan gitu ada yang tahu kenalin Monela. Kadang kalau ke mall sih, Hah? bisik-bisik gitu. Itu kan yang di Instagram, itu si Munel gitu. Oh. Kadang ngajak foto bareng, kadang pas sayanya nggak ada baru difoto gitu. Oh, Anda nggak ada, dia ngapain belanja? Enggak, dia jalan-jalan aja main-main di depan. Misalnya saya lagi lihat barang gitu. Oh, Anda lagi lihat barang, dia di foto. Iya. Oke, Nih Mas coba Dedi punya videonya. Kita lihat video Munila. ada videonya. Videonya ada di Instagram nih, lihat deh. Tuh lihat. Hah? Munel bau. Ih, bau. Happy? Yeay. Munel happy? Yeay. How deep is your love? How deep is your love? Tadi lagunya bagus ya. Alina juga punya lagu kesukaan Mas Dedi. Apa itu? Lagu apa? Cicak. Tuh, ayo nyanyi bareng. Itu kan lagu kesukaan Mas Dedi. Bareng-bareng Cicak. Dia merayap, datang seekor nyamuk. Hap Maaf, lah ya. hapnya 2 kali. Oh iya. Hap, hap, lalu diciduk. Ditangkap. Ditangkap. Cicaknya ditangkap. Cicaknya ditangkap. Cicaknya. Olah ya. Anda tuh pinter loh. Kenapa? Enggak apa-apa. Salah di mana? Enggak ada salahnya. Ola mau tanya dulu. Alina? Iya tahu. Oh, iya. Maksudnya menerima endorse nggak? Alina, Misalnya kayak stroller atau iya ada beberapa. Ada. Kan ibunya yang nerima bukan dia sih. Nggak,
Tapi maksudnya buat dianya gitu. Iya, awas. Mbak. Iya Tuan, ya Tuan. Segmen ini naik honor kali. Trans 7. Saya tadi mau mengusulkan hitam putih for kids. Maaf nggak jadi. Jadi biar seru. Jadi anak-anak itu Mbak. ada tontonan. Iya saya Mbak di sini. Nggak jadi. Jadi kayak gini-gini lucu seru ya terjadi ya. Nggak jadi. Hitam putih for kids. Nanti tolong di tweet. Kamu dudukin beruang itu lo liatin. Enak empuk Mas. Terus kalau Monel ya? Munel terima endorse juga. Terima juga Apa sih. biasanya dapat apa? Dapat apa maksudnya? Dapat apa misalnya dapat truk mesin giling gitu. Dapat Oh, apa tuh? maksudnya Dapat yang barang buat endorsannya. Iya. Barang endorsannya biasanya baju, Baju. pita-pita buat rambut gitu sih biasanya. Oh gitu. Dibayar itu. Iya. Dibayar. Oh. Kalau Jason dapat pernah di endorse juga? Berarti- Udah pernah Juga. ada. Berarti cuma kalau belum dapat kita anaknya di endorse gitu berarti anaknya jadi dibisnisin gitu dong. Mas. Enggak lah. Hah? Iya, Kalau aku enggak. enggak. Masa? Kan lumayan ayo sekarang kan gini kalau misalnya ada endorse buat anaknya terus dibayar uangnya kemanain? Ayo Kan kemana? anaknya belum bisa. Tabungan dia dong. Tabungan di atas nama siapa? Alina sendiri. Emang kan belum bisa tanda tangan. Ya tetap aja dia punya tabungan. Kamu mau ngajak berantem Enggak apa sih? Enggak. Please mami please. Tenang mami selalu. Kita mah friend. Gak apa-apa. Pokoknya dia ngomong apa aja bener aja ya. Udah. Tuh cakep. Ya udah. Tapi intinya memang sebenarnya bukan buat bisnis ya. Tapi memang kalau memang ada penawaran dan sebagainya kalau baik buat anaknya kenapa enggak kan gitu ya. Iya betul. Ya Oke. kalau misalnya endorsan terus barang maksudnya tapi itu sesuai dengan budgetnya ini oke lah, it's okay. Yang penting kan tidak mengeksploitasi anak terlalu Topi-topi. berlebihan. Berlebihan. Yes, Betul. gitu. Biarkan dia Nggak overexpose lah. biarkan dia tetap menjadi anak-anak. Iya, kan iya, maksudnya iya. kita nggak kerasa anak-anak tuh cepet banget tumbuhnya gitu loh mas. Bener. Saya dari tadi Ini bintang tamu dari sini ke sono, ke sini ke sono. Enggak, Ini Mbak nggak bisa ngurusin ya? Oke, tenang, Mother. Tenang. Saya lama-lama mengundurkan diri loh. Udah mas, tenang mas, sabar. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama anak-anak yang lucu ini. Jadi tetap di Hitam Putih.